banget karena ditemenin sama Ayang. Seneng banget Mereka saling melepaskan sel elektrokimia yaitu kutub positif dan kutub negatif yang menghasilkan arus listrik bertegangan tinggi. Setelah ketegangan kabel-kabel saraf mereka melemah, Guy mengatakan kalau dia mulai jatuh cinta pada Jennifer. Jennifer pun yang mendengar pengakuan Guy tersebut segera melepaskan dekapan Guy. Cerita ini sangat aneh bagi orang yang memiliki dasar-dasar religi. Jennifer itu wanita karir yang terhormat di perusahaan tempatnya dia bekerja. Kok bisa-bisanya bersetubuh laksana suami istri di dalam lift yang macet? Film ini memberikan gambaran tentang budaya sekuler yang kontras dengan religi. Jennifer adalah wanita yang sudah punya pekerjaan mapan dan sudah punya pacar yang selalu dia rindukan. Kok bisa jatuh cinta sesaat dan memberikan kehormatan kepada lelaki bernama Guy gara-gara dia itu sopan dan perhatian? Berawal dari cerita, pelukan hingga gairahnya tak terkendali? Memang ini adalah cerita film, tapi cerita itu diangkat dari kisah nyata. Kadang ditiru oleh pembuat sinetron di Indonesia, padahal tabu bagi budaya ketimuran. Mengapa Jennifer begitu mudah jatuh cinta? Dan kaget setelah tahu lelaki itu bukan pejabat, tapi hanya security di gedung tersebut. Penampilan Guy yang perlente saat masuk lift tampak seperti pejabat penting. Guy sesungguhnya telah lama tertarik oleh kecantikan Jennifer yang berkantor di gedung pencakar langit itu. Security itu sering mengamati jam masuk dan jam pulang untuk membuat siasat lewat lift yang direkayasa sistemnya. Dan Guy berhasil membuat siasat hingga dia terjebak bersama Jennifer selama 3 hari di dalam lift, dan berhasil merenggut kehormatan Jennifer atas dasar suka sama suka. Perjuangan Guy untuk keluar dari lift yang macet bisa menutupi modus yang sesungguhnya dia buat. Botol minuman dan persiapan untuk bertahan selama 3 hari cukup matang dia rencanakan, termasuk ponsel Jennifer tidak berfungsi karena kantornya berada 4 lantai di dalam tanah. Modusnya begitu terencana. Tampaknya Guy lebih gelisah dibanding Jennifer. Dia tahu dengan banyak minum akan perlu toilet, maka botol minuman dia siapkan. Jennifer terperangkap oleh akting Guy yang hampir sempurna, memberikan botol kosan untuk tempat buang air kecil, dan akting Guy menutup pandangan serta telinga. Sementara Guy berjanji untuk berbalik badan dan juga menutup kedua matanya, sehingga Jennifer bisa bebas melakukan itu. Dan yap, Jennifer mengambil botol itu, kemudian beberapa saat kemudian Jennifer yang sudah mulai akrab dengan Guy lalu memberanikan diri memilih pembicaraan tentang hal-hal yang menjurus ke topik percintaan. Jennifer mengatakan kepada Guy dengan bertanya, di manakah tempat paling kotor yang pernah Guy lakukan selama hidupnya. Namun Guy yang terlihat malu untuk mengatakannya, lalu meminta Jennifer untuk terlebih dahulu yang bercerita. Sambil tersenyum, Jennifer pun mengatakan kalau ia pernah bercinta di dalam perpustakaan dengan salah satu mantan pacarnya semasa kuliah dulu. Sementara ketika giliran Guy yang bercerita, ia mengatakan kalau dia pernah bertemu dengan seorang gadis di sebuah pantai dan minum-minum sampai mabuk, lalu melakukan itu dengan sang gadis dalam mobil sambil mengemudi. Guy pura-pura ingin menghentikan cerita masalah percintaan ini karena menjurus pada gairah seks yang sulit terkendali. Guy pura-pura lugu sehingga Jennifer lebih berani dan terangsang oleh cerita dia sendiri. Guy yang akting menahan hasrat gairah lelaki tampak santun dan membuat Jennifer agresif. Dan pada akhirnya saat itu juga, mereka saling melepaskan sel elektrokimia yaitu kutub positif dan kutub negatif yang menghasilkan arus listrik bertegangan tinggi. Setelah ketegangan kabel-kabel saraf mereka melemah, Guy mengatakan kalau dia mulai jatuh cinta pada Jennifer. Jennifer pun yang mendengar pengakuan Guy tersebut segera melepaskan dekapan Guy dan mengatakan kalau dia sangat mencintai mantannya dan hanya ingin kembali menjalin hubungan dengan mantannya itu. Jadi yang baru saja mereka lakukan itu anggaplah hanya sebagai pelampiasan sesaat saja. Namun siapa sangka perkataan Jennifer itu sebenarnya sangat melukai perasaan Guy. Dia mengatakan kalau Jennifer sebaiknya menyudahi hubungannya dengan sang mantan, karena Guy yakin dia lebih pantas untuk Jennifer. Mendengar hal itu Jennifer kesal pada Guy, karena tentu saja dia memang benar-benar mencintai mantan tunangannya itu. Jennifer pun Coba bandingkan dengan kisah nyata percintaan Haris Kuye dan Kuengi yang saat ini dianggap besti. Kesempatan Haris Kuye terhadap Kueni saat difitnah membuat netizen melongo. Mereka berbanding terbalik dengan kisah Jennifer Guy dalam kisah di awal video ini. Video Haris Kuye tembus rating pertama di YouTube
karena budaya religinya. Begitu juga dengan kisah sosial Willy Salim. Willy Salim dan Ayan saat berada di luar negeri begitu santun, membuat netizen gemes dengan kisah cintanya. Haris Kui dan Willy Salim jadi idola kaum milenial di masyarakat beradab dan religius. Uang berapa? Rugi nggak sih? Ya ampun guys, aku selalu percaya orang yang memberi nggak akan pernah kekurangan. Setuju nggak? Setiap harinya ada ribuan orang yang makan di sini. Kita nggak tahu seberapa berharganya makanan ini bagi mereka. Bisa jadi ada yang belum makan berhari-hari. Mungkin buat kita kecil, tapi buat mereka sangatlah berarti. Nggak usah ngomongin untung deh. Ngeliatin senyum mereka, tawa mereka, itu aja udah lebih dari cukup. Lagian tanpa kalian aku juga nggak ada apa-apanya. Semuanya berkat dukungan kalian. Gimana makanannya? Alhamdulillah enak sekali. Semoga berkah selalu. Amin. Gimana deh? Susunya enak. Guys, jujur aku mau gunain semua keuntungan aku buat membantu orang sebanyak-banyaknya. Will bikin restoran gratis habis uang berapa? Kelihatan lagi nyenggol King Zarif. Kok ada komentar lagi? Sini aku transfer 500.000. Guys, pokoknya aku mau kabur dari komentar-komentar ini. Mendingan kita ke sana yuk. Tuh, ada apa rame-rame? Loh, kok ada nama aku? Ini tempat apaan? Loh. Kok rame banget sih ini? Hah? Aduh, mirip artis Thailand namanya Pantat. Hah, kok ada komenan begini lagi? Udah. Kamu aku transferin 500.000 lagi ya. Pergi. Ada muka aku lagi. Loh. Kok di sini ada kuali besar banget? Guys, ini rame-rame pada ngantri apaan ya? Kok ini ada makanan? Ini harganya berapa? Gratis, nggak usah bayar. Hah, kok bisa sih? Udahlah guys, aku mau makan dulu ya. Harga asik, Hansen asik. Kisah kerja sosial dan percintaan remaja seperti ini membuat konten mereka begitu digandrungi. Ya, ada mobil muka aku loh. Tuh. Ada yang komen lagi. Kelihatan lagi nyenggol King Zarif. Kok ada komentar lagi? Sini aku transfer 500.000. Guys, pokoknya aku mau kabur dari komen. Ih, katanya uang kamu mainan. Ya ampun guys, ada-ada aja. Ini tuh uang asli. Satu gepokan ini 100 juta. Ada lihat nih, ini uang asli itu. Masa kalian nggak percaya sih sama aku? Ya udah deh, biar kalian percaya, langsung kita tanya ke kantor polisi. Oke guys, jadi ini udah sampai. Banyak banget mobil polisinya tuh. Langsung aja kita cari Pak polisinya ya. Halo Pak, ini uang asli atau bukan Pak? Asli ini uangnya duit. Soalnya kata follower saya ini palsu Pak. Enggak, asli ini. Bapak udah subscribe YouTube Willy Salim belum? Udah. Oh iya guys, ternyata udah subscribe. Bapak boleh ambil berapapun uang sebutuhnya. Enggak. Kenapa? Bukan bagian tugas saya minta uang. Tugas saya untuk jaga amanan. Jujur bapaknya, saya tetap ada kado buat Bapak. Soalnya bentar lagi udah mau akhir tahun. Nih ada HP iPhone. Asli loh beneran. Kasih banyak ya untuk anak saya aja ya. Will, klarifikasi, katanya uang kamu mainan. Ya ampun guys, ada-ada aja. Ini tuh uang asli. Satu gepokan ini 100 juta. Ada lihat nih, ini uang asli itu. Masa kalian nggak percaya sih sama aku? Itulah klarifikasi Willy Salim dan Haris Kui. Beda masalah dan beda pendekatannya. Orang Bindowa saya piha. Buat ketemu bos YouTube yang pegang lebih dari 20 negara. Keren banget, sekarang aku di salah satu kantor Google terbesar. Pas mampir ke toiletnya lucu banget karena diperuntukkan untuk semua jenis kelamin. Karena aku datang pas makan siang, di sini ada dapur gitu yang semuanya bisa ngambil makan secara gratis. Wah, yang kerja di sini bener-bener enak. Selain itu di sini juga ada kafe. Ternyata masih banyak toko lagi yang bisa diambil secara Tampaknya kerja sosial dan penataan rumah Willy Salim TikToker dan YouTuber terinspirasi dari sini. Coba saja kita lihat video ini. Kalau Haris Kui detektif bocil terinspirasi dari mana? Negara juga. Aku di sini seneng banget karena ditemenin sama Ayang. Seneng banget bisa berbagi ilmu tentang konten kreatif. Dia detektif bocil terinspirasi dari mana? Negara juga. Aku di sini seneng banget karena ditemenin sama Ayang. Seneng banget bisa berbagi ilmu tentang konten kreator. Lanjut pas keliling aku ketemu tempat permainan kayak begini juga. Wih, ada ruangan kaca-kaca yang warna-warni pink kayak begini. Sebelum pulang ke Indonesia kita mampir makan dulu, lanjut. Haris Kui klarifikasinya sambil nonton pertandingan bola antara Vietnam dan Indonesia. Klarifikasi Willy dalam konten YouTube miliknya dan podcast Denny Sumargo. Willy membantah dia merupakan anak konglomerat. Ayahnya hanya pengusaha biasa tanpa menyebutkan nama dan usaha yang digeluti sang ayah. Bukan gue, padahal aku suka nonton bola.
Yes. 20 miliar. Ini lu beli beneran? Ya, buat lu lah kalau mau bro. Willy Salim adalah seorang konten kreator sahabat aku yang populer dengan konten-kontennya di sosial media, mulai dari TikTok hingga YouTube-nya. Karena aku Itu hasil YouTube, TikTok, dan bisnis lainnya. Dengan karyawan yang tidak sedikit untuk menangani semua konten Willy Salim. Dalam podcast Denny Sumargo, Willy membantah bahwa dia merupakan anak konglomerat. Ayahnya hanya pengusaha biasa tanpa menyebutkan nama dan usaha yang digeluti sang ayah. Bagaimana penghasilan YouTube Harry Sky yang tembus Eropa dan Tiongkok? Bahkan masuk di Bilibili tanpa sepengetahuan Harry Sky. Willy Salim dan Harry Sky sama-sama YouTuber. Dalam podcast Denny Sumargo, Willy membantah bahwa dia merupakan anak konglomerat. Mari kita apresiasi konten kedua remaja milenial ini. Keduanya memiliki keunikan itulah. Bukan dari warisan bro. Bukan. Ini baru soalnya. Ini baru ya? Nggak sebaru itu. Pemilik sebelumnya tinggalnya udah lama di sini. Gua keliling-keliling lah ketemu rumah yang wah dari depan kayak istana banget kan. Iya. Lihat nih guys, dari luar eksterior tuh kayak banyak dekoratif-dekoratif. Batu-batu, udah gaya-gaya kayak Eropa-Eropa gitu ya. Ini ngomong-ngomong kenapa ditutup-tutup gini bro? Seminggu lalu gue bikin konten di sekitaran sini. Nah terus jadi kayak bahan tontonan publik. Oh, banyak warga-warga sekitar liatin gitu ya. 100-an orang kemarin bro dari sini. Habis dia heboh sih konten-kontennya ya. Enggak. Ini gue mau lihat-lihat ke dalam boleh? Boleh, boleh silakan. Tapi masih agak berantakan nggak apa-apa ya. Ini ada temen-temen, ada Richie di sini. Ada Richie Nick. Ini area apa? Ini area